dengan iblis. Di Matius pasal 4, perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menuju Yerusalem mengawali penderitaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Di Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23 mengatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Konteks ini jelas peristiwanya. Yesus menyatakan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan dan mati dan bangkit. Ini misi Yesus ke dunia jelas bahwa Yesus akan menebus dosa manusia, mati di kayu salib untuk mengampuni, menebus dosa manusia, dan dengan demikian Yesus menyelamatkan orang-orang yang berdosa memperoleh hidup yang kekal karena dosanya sudah ditanggung Yesus di salib. Pernyataan ini disampaikan Yesus pada murid-muridnya, tetapi Petrus menegur Yesus. Katanya, kali-kali tidak akan terjadi pada engkau. Tapi Yesus berpaling dan berkata, enyahlah iblis. Berarti ini jelas apa yang disampaikan oleh Petrus yang menegur Yesus, inilah pikiran iblis. Dan ini Yesus mengatakan ini menjadi batu sandungan bagiku. Karena apa? Kalau kita melihat dari awal, kita bisa analogikan dengan yang disampaikan ular di Taman Eden, yaitu pada waktu Adam ditawari, kalau makan buah baik dan jahat kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu apa yang baik dan yang jahat. Dan tawaran ini ternyata direspon Adam dan Adam makan. Pada waktu Adam makan, Adam mati karena firman Tuhan sudah katakan pada Adam, kalau makan pastilah engkau mati. Dan ini menjadi satu kenyataan bahwa ular itu ingin Adam kena hukuman Tuhan, yaitu binasa, maut. Sekarang saatnya keturunan perempuan, yaitu janji Mesias, akan digenapi pada konteks ini. Yesus yang akan menyelamatkan manusia yang binasa dalam maut, supaya bebas dari maut, memperoleh hidup yang kekal, ternyata dihalangi lagi oleh iblis. Dan waktu itu ya, kita bisa melihat ini dari sahabat Yesus, murid yang dikasih, dengan etika Petrus menegur Yesus. Ini menunjukkan Petrus pikir dia lebih tahu daripada Yesus. Maka tawaran ular itu, kalau kamu makan, kamu akan tahu mana yang baik dan yang jahat. Dia mau maha tahu seperti Allah. Tapi kita lihat di sini bahwa Yesus itu Allah yang maha tahu, sedangkan Petrus tidak maha tahu. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia mengikuti kehendak Bapaknya, bukan dicegah oleh Petrus. Maka kita bisa melihat prinsip yang disampaikan Tuhan Yesus untuk melawan pikiran iblis yang menyesatkan dan menghalangi keselamatan bagi orang yang percaya pada janji Mesias Yesus Kristus. Yaitu apa? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, enyahlah iblis.
engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi, yaitu apa yang dipikirkan Petrus adalah menyekat Yesus untuk menderita dan mati di salib. Ini pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui apa yang dipikirkan Allah? Maka setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Allah menyatakan kepada manusia apa yang dipikirkan lewat nabi-nabi, dan pada zaman akhir, yaitu Dia datang sendiri lewat Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengenal apa yang difirmankan Yesus, kita tahu apa yang dipikirkan Allah. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 15 kita mengenal bahwa Allah mengilhamkan dari ilham Roh Kudus itu dengan kitab suci ini, Alkitab. Jadi Alkitab berisi apa yang dipikirkan Allah, supaya kita mengenal kehendaknya, mengenal kebenarannya, mengenal rencananya. Itu sebabnya banyak orang mengabaikan Alkitab, tidak mau menaati Alkitab, firman Tuhan. Inilah kebenaran, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan lebih dari itu, yang sudah percaya pada Yesus, umat Tuhan, jemaat Tuhan, tidak mau baca, mendalami, dan melakukan firman Tuhan, yang nafsir secara keliru. Ini membahayakan dan itu bisa tersesat seperti pikiran Petrus. Karena di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut pikiran manusia saja. Tapi Petrus menegaskan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara atas nama Allah, dorongan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam menafsir firman Tuhan dengan eksegesis yang benar dan tepat dan diterangi oleh pikiran Roh Kudus. Maka kita akan mengenal apa kebenaran yang sejati dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, kami terus mendorong untuk mendalami kebenaran firman Tuhan dan tafsir yang benar dan tepat lewat kontekstual Bible Group, ada kontekstual Bible Reading, ada KTBK, kelompok tumbuh bersama kontekstual, supaya kita tahu kebenaran itu dengan benar dan tepat untuk masa kini. Amin.